Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Buston Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan berapa sih besaran gaji yang Bapak Ibu semua akan terima ketika Bapak Ibu semua di sini mendaftar P3K di formasi tahun 2024 ini. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan sebuah sedikit informasi. Mungkin Bapak Ibu semua masih belum mengetahui, silakan disimak dengan baik dan kita bahas bersama tentunya. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Jakarta hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung coba kita pada pembahasan. Di sini Bapak Ibu semua saya langsung ambilkan dari websitenya BKN dan satunya dari informasi BKN. Jadi informasi terkait dengan gaji ini saya ambilkan dari edaran BKN. Di sini mungkin Bapak semua mengetahui, dan juga dari websitenya BKN. Besaran gaji honorer ketika diangkat menjadi P3K. Kita langsung bacakan di sini Bapak semua. Ini saya langsung berdasarkan edaran BKN ya. Jadi tidak mengada-ada ataupun berasumsi dari mana-mana. Nah, tidak, kita langsung bacakan dari pengumuman BKN. Mungkin Bapak semua belum mengetahui. Ini ketika seleksi pegawai di sini, yaitu edaran BKN ini atau pengumuman ini dengan nomor 01 Panpel BKN P3K Teknis 2024 tentang seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Badan Kepegawaian Negara tahun 2024. Jadi kalau di edaran BKN di sini Bapak Ibu semua, jadi edaran ini untuk seleksinya BKN. Sekali lagi untuk seleksinya BKN, di mana besaran gajinya di sini sudah dicantumkan, yaitu, nah kita bahas di sini. Rentang, yaitu pada poin D, rentang penghasilan per jabatan. Ini sumber yang pertama tentunya. Informasi terkait dengan penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Jadi, ketika Bapak Ibu semua melamar di operator layanan operasional, nah, rentang gaji yang diterima nantinya, yang akan diterima, minimal di sini ada maksimal juga. Minimalnya 5.828.750 dan maksimalnya adalah 659.5790. Nah, operator layanan operasional ini bisa diampu atau bisa dilamar oleh siapa saja. Di sini saya sandingkan dengan edaran dari BKD Pemprov Jatim, di mana operator layanan operasional ini bisa diampu oleh SLTA sederajat. Jadi yang bisa melamar pada operator layanan operasional itu adalah SLTA sederajat. Jadi mungkin Bapak Ibu semua di tahap kedua nanti dengan adanya informasi ini mungkin punya gambaran. Nah, sedikit gambaran terkait dengan berapa gaji yang akan diterima. Jadi minimalnya itu 5.825 dan maksimalnya 6.595.750. Sedangkan penata layanan operasional di sini, kalau untuk di sini Bapak Ibu semua ini khusus nanti untuk yang Jayapura berbeda. Nah, tapi kalau untuk yang secara umum di BKN di seluruh Indonesia terkecuali satu wilayah tersebut yaitu 7.304.550, maksimalnya ada 8.118.550. Nah, siapa saja sih yang bisa melamar di penata layanan operasional tersebut? Penata layanan operasional tersebut itu bisa diampu oleh S1 semua jurusan. Jadi S1 semua jurusan. Nah, ini Pemprov Jatim bisa menggunakan semua jurusan, tapi berbeda dengan instansi Bapak Ibu semua. Lihat di edaran bahwasanya S1 yang maksudnya penata layanan operasional itu sebenarnya itu S1. Apakah S1 ekonomi atau apa? Nah, itu bisa dilihat di masing-masing instansi apakah bisa menjadi atau melamar di penata layanan operasional. Sedangkan untuk di luar BKN di seluruh Indonesia atau di Jayapura khususnya itu lebih besar. Kenapa? Mungkin terkait dengan juga kondisi yang ada di sana tentunya Bapak semua, di mana bisa mencapai 7.729 dan 550 maksud saya, dan maksimalnya adalah 8.543.550. Nah, ini untuk yang regional BKN Jayapura. Sedangkan untuk pengadministrasi perkantoran di sini
Untuk di BKN seluruh Indonesia terkecuali di Jayapura lagi, yaitu 5.825.750 dan maksimalnya adalah 6.595.750. Sedangkan pengadministrasi perkantoran di Jayapura itu sebesar 6.125.750 dan maksimalnya adalah 6.895.750. Dan pengadministrasi perkantoran ini bisa diempu siapa saja. Nah, kita lihat pengadministrasi perkantoran itu bisa diampu oleh, nah coba kita cari pengadministrasi perkantoran itu bisa diampu oleh SLTA sederajat. Karena ini mirip-mirip kan, di sini Bapak Ibu semua nominalnya antara yang di sini dengan yang di sini karena sama-sama SLTA sederajat itu mirip-mirip, itu 5 jutaan sampai dengan 6 juta. Nah, sedangkan yang terakhir adalah pengelola layanan operasional. Di sini 6 juta, minimalnya 6.549.200 dan maksimalnya adalah 7.319.200. Sedangkan untuk yang ada di Jayapura itu 6.89.200 dan 7.669.200. Dan ini Bapak Ibu semua, saya yakin ini juga akan mirip-mirip untuk selain di BKN. Apalagi yang instansinya di pusat. Nah, ini mungkin akan mirip-mirip seperti ini. Ini hanya sekedar pemahaman sedikit saja kepada Bapak Ibu semua memiliki gambaran nantinya. Oh, ternyata jika S1 sekian nominalnya, atau untuk ini mungkin beserta tunjangannya juga ya Bapak Ibu semua. Ini hitungan totalnya seperti itu. Kalau di Pemprov di Jakarta, DKI Jakarta mungkin berbeda. Kan mungkin ada tunjangan kinerja dan sebagainya, itu mungkin berbeda besarannya. Itu sumber yang pertama. Kita masuk pada sumber yang kedua. Sumber yang kedua Bapak Ibu semua bisa lihat di halaman resminya SSCSN, di website SSCSN. Di sini Bapak Ibu semua saya contohkan mencari salah satu jurusan. Nah, kita pilih sarjana S1. Kemudian atau yang di sini mungkin yang SLTA sederajat saja. SLTA sederajat, kemudian kita pilih madrasah di sini, kita cari coba. Nah, coba kita cari. Jadi pencariannya seperti ini, Bapak Ibu semua dicoba-coba. Kalau ingin mengetahui, nah ada ndak S1 semua jurusan, semua jurusan. Instansinya kita pilih mungkin Jawa Timur. Kemudian pilih jenisnya semua pengadaan atau P3K teknis, coba seperti itu. Nah, di sini selanjutnya setelah tampil halaman seperti ini, kita pilih yang ada di sini itu lihat. Dan di sini telah tercantum penghasilannya minimalnya berapa dan maksimalnya berapa. Nah, kalau yang di sini mungkin lebih valid. Kenapa saya katakan lebih valid? Karena ini tergantung daerah Bapak Ibu semua masing-masing sudah. Jadi kalau di website SSCSN, kalau kita mencari seperti ini kan tergantung dari APBD di anggaran atau anggaran di masing-masing daerah sudah. Misalnya kita di Jawa Barat, misalnya Jawa Barat. Kita cek Jawa Barat dan kita lihat di sini. Nah, di sini kan tapi mirip-mirip sih Bapak Ibu semua. Nah, mirip-mirip antara 3 juta sampai dengan 5 juta rentangannya. Minimalnya 3 juta, rentangannya 5 juta. Ini untuk yang penata layanan operasional. Coba kita bandingkan dengan yang miliknya Pemprov atau miliknya BKN. Penata layanan operasional, ya. Jadi kalau ini kan pusat, anggaran pusat yang BKN, tapi kalau yang di sini di daerah itu sekitar sampai dengan 5 jutaan. Jadi cek saja jika ingin mengetahui berapa sih besaran gaji Bapak Ibu semua, nanti cek saja seperti itu langkahnya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat nih. Jadi bisa mengira-ngira nanti saya mendaftar di mana seperti itu. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya dan juga silakan komentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.